accurate as time passes rather than the separate transaction. Nah, jadi revenues dan expenses itu biasanya juga dia transaksinya berbeda-beda ya. Jadi terpisah gitu, transaksinya terpisah sehingga butuh disesuaikan di akhir. Dan some revenues and expenses bisa jadi terlupa di record gitu. Jadi kayak misalnya bayar sewa di muka. Bayar sewa di muka untuk 1 tahun. Penyewaan gedung kantor. Bayarnya 1 miliar. Udah tuh sekali aja tuh di record. Setelahnya tuh nggak di record-record lagi tuh. Sampai akhir periode penyesuaian. Ternyata 1 tahun tadi yang udah di record udah kepake tuh 11 bulan gitu ya. Berarti sisa sewa yang dibayar di mukanya itu hanya 1 bulan gitu. Tapi sementara 11 bulan lainnya itu sudah terpakai dan harus dipindahkan jadi beban sewa gitu. Kurang lebih alasannya tuh seperti itu ya. Nah, sehingga adjusting proses ini diperlukan untuk menganalisis dan mengupdate akun di akhir periode sebelum pelaporan keuangan disiapkan. Dan juga jurnalnya harus ditulis, harus di-entries gitu. Nah, namanya adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Nah, semua ayat jurnal penyesuaian ini nanti akan berdampak kepada one income statement account. Income statement account itu maksudnya apa? Pendapatan. Kemudian dia juga akan menentukan one statement of financial position account. Jadi dia akan menentukan posisi keuangan nanti ya. Kita akan bisa melihat dari jurnal penyesuaian ini. An adjusting entry will always involve a revenue or an expense account, an asset or liability account. Nah, jadi ada 4 akun ini yang selalu akan berinteraksi dengan penyesuaian atau membutuhkan penyesuaian ya. Revenue, expense, asset, dan liability. Nah, ini beberapa eh, ayat jurnal penyesuaian ya. Biasanya beban dibayar di muka, unearned revenues. Berarti itu kan pendapatan yang belum diterima atau piutang ya. Kemudian accrued revenues dan accrued expenses. Nah, ini maksudnya sesuatu yang sudah digunakan tapi nggak ke-record sama kita. Nah, ini juga diperlukan. Atau yang belum kita bayar gitu intinya. Harusnya kita sudah bayar tapi kita belum bayar. Nah, bentuknya seperti apa? Ini jurnal entry-nya sebagai contoh ya. Prepaid expenses in case paid in advance for earns expense. Jadi pembayaran beban di muka ya. Prepaid expenses ini beban dibayar di muka pada cash ya. Ini kalau kita mencatat beban bayar di muka ya. Jurnalnya prepaid expense pada cash. Nah, nanti ini akan berefek kepada persamaan akuntansi aset, liabilities plus equity-nya itu yang pertama di cash ya. Cash-nya akan berkurang kredit, kemudian akun prepaid expense-nya menjadi debit ya, bertambah gitu. Debit. Nah, jadi karena dia tadi jurnalnya prepaid expense pada cash. Nah, diperlukan penyesuaian untuk mengupdate pembayaran beban sewa di muka ya di akhir periode. Adjustment is needed to update the prepaid expense account at the end of period. Jadi di akhir periode butuh diupdate nih, butuh disesuaikan. Sehingga untuk mengupdate penyesuaian tersebut, ayat jurnalnya adalah expense atau beban pada beban dibayar di muka atau prepaid expense. Jadi beban pada beban dibayar di muka. Nah, berapa yang sudah terpakai sebagai beban itu? Kayak misalnya tadi semuanya misalnya, kalau dia semuanya maka ditulis semuanya yang sudah terpakai. Kalau dia hanya 11 bulan maka kalikan 11 bulan gitu ya. Sementara 1 bulannya nanti akan tetap tersisa di prepaid expense. Gitu. Ini jurnal penyesuaiannya. Maka dia nanti akan masuk ke buku besar, prepaid expense itu akan berkurang efeknya ya. Berkurang jumlahnya karena di kredit. Kemudian bebannya ada di debit. Jadi yang tadi bebannya belum muncul,
jadi muncul setelah penyesuaian. Kita tahu bahwa itu sudah dipakai, gitu. Nah, itu gunanya penyesuaian. Nah, kalau misalnya kita eh, ada unearned revenues atau advance receipt for future revenues yang be- yang kita record sebagai liabilities when cash is received, gitu ya. Jadi ini pendapatan diterima di muka ya, mungkin ya. Ini pendapatan diterima di muka. Kalau kita dapat yang seperti ini, kemudian kita mengentry unearned, unearned itu berarti belum kita terima piutang ya, kas pada piutang. Sebentar. Unearned revenues, nggak salah. Ya, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini, teman-teman, untuk pencatatan jurnalnya itu ketika kita sudah terima uang atau sudah orang membayar gitu ya, kita akan terima cash pada pendapatan diterima di muka ketika kita menerima uangnya. Maka nanti akan mempengaruhi cash dan pendapatan diterima di muka di bagian liabilities. Nah, meskipun kita sudah terima cash ini dalam bentuk uang, karena kita belum melakukan kewajiban kita, makanya dia masuk ke pembayaran eh yang ini pendapatan diterima di muka. Karena sebenarnya kita belum melakukan tugas kita. Jadi misal mereka ada orang nih, kita jualan, orang beli barang kita. Tapi barang itu belum sampai ke dia. Kita belum melakukan pengiriman. Tapi dia sudah bayarkan kita lunas. Nah, transaksi yang seperti itu yang disebut pendapatan dibayar di muka. Nah, itu kita mencatatnya nanti di jurnal kas pada pendapatan dibayar di muka atau cash pada unearned revenue. Ya, kemudian kita butuh penyesuaian nih untuk mengupdate transaksi ini di akhir periode. Semisal di bulan 11 orang beli barang ke kita dan dia bayar di depan. Bulan Desember baru selesai pengiriman barang. Maka di akhir periode kita perlu mengupdate transaksinya. Cara mengupdate transaksinya gimana? Maka pendapatan diterima di muka tadi akan dikenakan di bagian kreditnya pendapatan. Sehingga unearned revenue-nya menjadi sebelah debit. Kalau dia ditambahkan di sebelah debit, maka sisanya nanti menjadi nol. Kenapa menjadi nol? Karena pada saat transaksi, unearned revenue ini diposisikan di sebelah kredit, ya. Maka setelah penyesuaian, posisinya akan ada di sebelah kredit. Sehingga dalam buku besar, hasil akhirnya adalah nol. Sementara satunya kita tambahkan di revenue. Revenue itu di sebelah kredit. Revenue sebelah kredit, pendapatan sebelah kredit itu memang memang di posisinya ya. Berarti kan kalau karena dia di sebelah equity. Kalau sebelah equity itu kan kalau debit dia minus, kalau kredit dia plus. Ya kan? Nah, berarti si revenue ini ada angkanya, x-axis ini. Nah, yang kas bagaimana? Kas tidak berpengaruh karena kas tidak disesuaikan. Yang disesuaikan adalah pendapatan dibayar di mukanya. Sehingga kas tetap ada nilainya di sana, sementara di akhir periode si unearned revenue ini menjadi nol setelah disesuaikan. Itu tujuan penyesuaian sebenarnya. Mengosongkan akun-akun yang sudah dipakai gitu ya, yang sudah tidak ada kaitannya lagi dengan transaksi gitu. Nah, sehingga nanti tidak ada jurnal yang perlu kita entry. Kenapa? Karena pendapatan yang diterima di muka sudah habis, sudah nol. Jadi tidak perlu di jurnal. Seperti itu. Di akhirnya. Nah, ini jurnal setelah penyesuaian namanya. Ya, untuk pendapatan diterima di muka. Sampai sini bisa dimengerti atau ada yang perlu ditanyakan? Kalau kondisinya sampai habis, sampai nol, maka dia jurnal setelah penyelesaiannya tidak ada. Nah, ini misalnya eh semisal eh ada aset ya, receivable, kemudian pada ini kita untuk
situasi yang nomor 3. Kalau yang tadi kan unearned revenue. Kalau yang sekarang accrued revenues. Ya, accrued revenues ini artinya adalah pendapatan perusahaan yang sudah diterima karena telah memberikan barang dan jasa, tapi belum diterima juga dalam bentuk cash atau bill oleh customer. Ya, dalam bahasa Indonesianya yang lebih mudah dimengerti itu adalah pendapatan terutang. Ya, jadi harusnya kita sudah terima pendapatan, tapi belum dibayar, gitu. Jadi accrued revenue ini namanya piutang yang belum diterima, ya, atau pendapatan yang belum diterima. Itu sih lebih gampang, pendapatan yang belum diterima. Nah, nah, ini teman-teman bisa catat dengan aset receivables atau piutang ya, boleh. Atau, ya, piutang kayaknya lebih masuk akal ya, pada revenue. Nah, jadi nanti teman-teman catat receivable-nya, account receivable atau piutangnya di sebelah debit, dia akan bertambah. Kemudian revenue-nya di sebelah eh, kredit ya. Nah, accrued expenses ini adalah beban yang tidak, oke, supaya kalian nggak bingung. Sekarang ini yang beda lagi ya. Ini beban yang belum dibayarkan ya. Accrued revenues ini. Accrued revenues ini tidak ke-record ya. Karena dia belum dibayarkan secara cash. Jadi kayak beban terhutang. Kita punya beban tapi kita belum bayar. Nah, example of accrued revenue expenses is wages on to employees at the end of period but not yet paid. Berarti kita punya utang gaji gitu. Harusnya kita bayar gaji, tapi kita belum bayar. Karena kita belum bayar, maka disebutnya utang gaji gitu. Nah, ini biasanya belum terrecord karena kita belum bayar. Kalau gajinya belum bayar kan otomatis kita belum menjurnal ya, belum mentransaksikan gitu. Nah, kemudian harus ada penyesuaian. Penyesuaiannya gimana? Berarti beban beban gaji tadi pada hutang gaji kita catatnya. Nah, kalau di sini expense pada liability. Tapi sebenarnya teman-teman bisa sesuaikan dengan beban gaji pada utang gaji. Kalau misalnya dia eh cash-nya pada gaji gitu ya. Tadi kan dia bilang salary. Nah, sehingga nanti si si piutang si utang gajinya itu masuknya di sebelah kredit. Artinya ada. Kalau kredit kan dia jadi plus ya kalau bagian liabilities. Sementara di expense-nya dia jadi debit. Jadi ada beban yang harus dibayarkan gitu. Nah, sehingga setelah penyesuaian bentuknya seperti ini di equation impact ini ya. Nah, sampai di sini yang harus teman-teman pahami ada 4 bentuk penyesuaian ya. Yang pertama yang tadi eh pendapatan diterima di muka, kemudian beban yang dibayar di muka, kemudian piutang ya, piutang dan utang beban yang belum dibayarkan. Nah, jadi 4 kondisi ini yang memerlukan penyesuaian. Selain itu, tidak diperlukan penyesuaian. Nah, biasanya jurnal penyesuaian itu hasil akhirnya dari adjusting itu adalah nol hasil transaksinya. Nah, kalau bentuknya nol, itu kalian tidak perlu jurnal setelah transaksi. Nah, ini nanti ngaruhnya kemana? Ngaruhnya tuh ke neraca, ya, di kumpulan akun dan posisi keuangan. Nah, coba kita lihat aja contohnya langsung. Untuk mengilustrasikan jurnal penyesuaian di Desember 31 tahun 2015, unadjusted trial balance, ini neraca ya, dari Solusinet, terlihat di Exhibit 5 telah digunakan.
Nah, an expanded chart of accounts per solution is shown in Exhibit 6. Coba kita lihat. Nah, ini neracanya teman-teman. Adjusted trial balance ya. Kita bisa lihat cash-nya ada 2.065.000. Kemudian account receivable ya, piutang ya, ada 2.220.000. Supplies atau persediaan ada 2 juta. Arus prepaid insurance, asuransi dibayar di muka 2.400.000. Tanah ya, land 20 juta. Office equipment atau peralatan 1.800.000. Account payable ya atau utang ya 900.000. Unearned rent ini sewa yang belum diterima ya. Pendapatan sewa ya 360.000 ya. Kemudian modalnya si Christina 25 juta. eh, Prepe atau uang modal Christina yang sudah diambil ya 4 juta. Kemudian fees atau pendapatan yang diterima dari jasa itu 16.340.000. Beban gaji 4.275.000. Supplies expense ya, beban persediaan 800.000. Beban sewa 1.600.000. Beban utilitas 985.000. Dan beban lain-lain 455.000. Nah, jadi dia totalnya di debitnya ada 42.600.000, di kredit 42.600.000 balance. Ini neraca namanya. Kemudian kita lihat bahwa ada yang perlu dilakukan adjustment. Yang pertama, depresiasi dari peralatan. Yang kedua, beban gaji. Yang ketiga, beban sewa. Yang keempat, beban asuransi. Dan yang kelima, beban depresiasi. Sehingga untuk mencatat prepaid expense, kita perlu membuat jurnal penyesuaian. Unadjusted trial balance tadi mengindikasikan bahwa ada supplies 2 juta dan prepaid insurance 2.400.000. Nah, dua akun ini butuh penyesuaian. Penyesuaian yang pertama itu the amount of supplies on hand Desember 31 ya, itu 760. Sementara yang ditransfer dari aset ke beban itu adalah supplies yang available di Desember 2 juta, kemudian supplies on hand di 31 Desember 760. Sehingga kita bisa tahu beban expense-nya itu sebenarnya 1.240 ya. Jadi di penyesuaian diketahui nih kalau persediaan tuh tersisa 760.000. Aduh, ngantuk banget nih Sandi Maulana. Ya, kita ulang lagi. Kita tahu di persediaan di akhir periode tanggal 31 Desember sisanya 760.000. Sementara di neraca nilai supplies-nya berapa, teman-teman? Lihat supplies di sini berapa? Ada 2 2 juta. juta. Iya. Di neraca bilang ada 2 juta. Tapi di 31 Desember ada 760.000. Logikanya persediaan tersebut berarti sepanjang tahun itu sudah terpakai. Ya kan? Nah, untuk membuat jurnal penyesuaiannya, kita tinggal kurangin aja. Persediaan awal itu 2 juta. Persediaan akhir tersisa 760.000. Tinggal dikurangin. 2 juta kurang 760.000, sisanya ada 1.240.000. Ini adalah beban supplies yang sudah terpakai. Gitu. Nah, sehingga kita perlu menjurnal dari penyesuaian tadi bahwa supplies expense itu 1.240.000 pada supplies 1.240.000. Dapatnya dari mana? Tadi persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Dari jurnal ini kita masukkanlah ke buku besar bahwa supplies expense pencatatannya itu di sebelah debit. Ini supplies expense sebelah debit. Kelihatan nggak ya?
Nih sebelah debit ya. Harusnya gimana ya? Color. Udah deh. Kalian itu nggak sebelah debit? Kursor saya kelihatan nggak kalau di layar kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan Kelihatan, Bu. ya? Oke. Nah, ya si supply expense masuk ke supply expense di sini ada 1.240.000. Tapi ternyata saldo awalnya si supply expense ini ada 800.000. Jadi nanti tinggal dijumlahin aja saldo akhirnya setelah penyesuaian 2.040.000. Sementara yang di supply yang di sini 1.240.000 masuk di akun persediaan sebelah kredit. Kalau dia masuk di akun sebelah kredit, sementara saldo awalnya di sebelah debit, berarti dia dikurangi. 2 juta kurang 1.240.000, maka sisanya 760. Nah, sehingga di neraca akhir kita bisa tahu kalau tahun ini sisa persediaan tinggal 760. 1.240.000-nya sudah terpakai. Gitu. Nah, jadi after the adjusting entry is recorded and posted, the supplies account has debit balance 760.000 that will become an balance for supplies in the next year. Jadi saldo awal di tahun berikutnya gitu untuk persediaan. Sampai sini paham? Oh, Bu, itu 800-nya dapat dari mana, Bu? 800 ini saldo awal si supplies expense yang sudah ada. Oh, Kalau ya. kita mau balik lagi, lihat ke awal, ke sini. Coba cari supplies expense di sini ada 800.000. Nah, itu dipindahkan ke buku besar. Jadi dia ada 800.000, kemudian di Desember 31 ini ketahuan kalau ternyata persediaannya juga selama setahun itu terpakai 1.240.000. Makanya tinggal ditambahkan gitu. Gimana? Sampai sini bisa dipahami, bisa mudeng gitu. Mudeng nggak ayat jurnal penyesuaian untuk persediaan? Bisa, Bu. Oke. Yang lain? Bisa, Bu. Bisa ya. Saya sih berharap kalian bisa. Nah, sekarang kita coba lihat contoh berikutnya. Ini prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Nah, debit balance-nya untuk prepaid insurance ini 2.400.000 ya di neraca untuk pembayaran asuransi selama 12 bulan. Nah, maka harus ada penyesuaian di akhir periode. Private insurance periodnya itu 12 bulan. Jumlahnya 2.400.000. Maka selama bulan November sampai dengan Desember itu kan 1 bulan. Nah, kita cari berapa jumlah asuransi yang sudah expired atau sudah terpakai gitu. Nah, karena tanggal 1 November sampai Desember 31 ini terhitungnya 1 bulan, maka kita bisa hitung nih teman-teman. Sebenarnya secara kasar 2.400.000 bagi 12. Itu kan 200.000 ya, ya kan? Nah, sekarang teman-teman tahu kalau sebenarnya dari asuransi yang dibayar di muka itu sudah terpakai selama 1 bulan nilainya 200.000 gitu. Nah, kemudian kita catatlah penggunaan asuransi itu dengan beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya insurance expense pada prepaid insurance. Jumlahnya berapa? Karena tadi itu 1 bulan, November sampai Desember, jadi tinggal dibagi aja 2.400.000 dibagi 12, yaitu hasilnya 200.000. Nah, 200.000 ini dipostinglah ke buku besar. Yang prepaid insurance ini kan kredit. Masuklah dia di buku besar prepaid insurance. Tadinya asuransi dibayar muka ini jumlahnya 2.400.000.
Tapi karena ada di sebelah kredit, setelah penyesuaian ada 200.000 sebelah kredit, maka dikurangin. 2.400.000 kurang 200. Sisanya tinggal 2.200.000. Sementara di beban asuransi, kalau belum ada akunnya, itu boleh ditambah setelah penyesuaian. Jadi bikin buku besar baru. Beban asuransi tambah 200.000. Nah, jadi ini nanti di neraca akan muncul beban asuransi senilai 200.000. Setelah penyesuaian, dicatat dan diposting di buku besar, akun asuransi dibayar di muka, tersisa debit balance-nya 2.200.000. Ini akan jadi beban asuransi di periode berikutnya. Sedangkan beban asuransi yang sudah terpakai itu ada 200.000. Yang mana itu adalah beban asuransi di periode tahun ini pada saat pencatatan. Gitu. Kalau misalnya penyesuaian untuk persediaan ada 1.240.000 dan misalnya asuransi ada 200.000, ini tidak tercatat, maka nanti di laporan keuangan supplies expense itu kurang 1.240.000. Beban asuransi juga kurang 200.000. Sementara net income berlebih 1.440.000. Nah, itulah pentingnya asuransi. Nah, tapi kalau sementara di posisi keuangan, nanti juga akan ada kelebihan persediaan 1.240.000 masih tercatat. Padahal persediaan ini sudah terpakai. Asuransi dibayar di muka berlebih 200.000. Padahal ini sudah dipakai periode sebelumnya. Gitu. Sementara satu lagi, owner's equity kebanyakan 1.440.000. Padahal ini harusnya sudah dikurangi dengan pembayaran beban persediaan dan beban asuransi. Nah, itu fungsi dari penyesuaian tadi. Nah, nanti teman-teman bisa lihat efeknya ya. Ini yang sama penjelasan sebelumnya. Jadi berlebih gitu pencatatan owner's equity-nya. Ini buat pembayaran sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini ilustrasinya juga sama ya, mirip ya. Jadi di Desember tanggal 1 itu si Solusinet bayar rental atau bayar sewa 800.000 setiap bulan. Sehingga dia di 1 Desember dia bayar sewa dibayar di muka tuh 800.000. The prepaid rent expires daily and at the end of December there will be no asset left. The payment of 100,000 is recorded as rent expense rather than as prepaid expense and no adjusting entry is needed at the end of the period. Kalau dia catatnya rent sih habis. Ini kalau misalnya pendapatan yang belum diterima ya, atau piutang ini misalnya. Desember 31, unadjusted trial balance atau neraca Solusinet itu mengindikasikan ada saldo di akun unearned rent ya, 360.000. Ini adalah untuk pembayaran sewa 3 bulan, Desember, Januari, dan Februari. Tapi di akhir periode Desember, 1 bulan sewa itu telah terpakai. Senilai berapa? 360.000 dibagi 3. Karena kan 360.000 itu bayar untuk 3 bulan. Jadi 120.000. Nah, 120.000 sewa ini sudah terpakai nih di bulan Desember. Sehingga kita perlu melakukan penyesuaian. Akunnya apa? Unearned rent pada rent revenue senilai 120.000. Nanti si unearned rent ini masuk ke dalam saldo di buku besar ya 120.000 sehingga nanti balance dia yang dikredit itu akan berkurang 360 kurang 120.000 ke sebelah kiri sisanya 240.000 ini saldo setelah penyesuaian 240.000 sementara rent revenue beban 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 sewa ya sewanya
masuk di akun rent revenue, pendapatan sewanya. Nah, itu nilainya di sebelah kredit 120.000. Nah, setelah penyesuaian, di entry dan reposted ke buku besar, si unearned rent account ini punya credit balance nilainya 240.000 dan rent revenue punya balance 120.000. Efeknya kemana? Kalau misalnya tadi itu nggak di-adjust. Kalau tadi itu nggak dicatat, nggak di-adjust, maka rent revenue-nya akan berkurang. Understated gitu ya, kurang disebutin, nggak disebutin di dalam laporan keuangannya senilai 120.000. Sementara unearned rent-nya atau pendapatan yang belum diterima dari sewa ini berlebihan 120.000. Itulah sebabnya harus disesuaikan sehingga nanti jumlahnya yang 120.000 ini hilang ya, pindah menjadi beban sewa ya. Pindahnya menjadi apa ini tadi akunnya rent revenue. Jadi rent revenue. Gitu. Seperti itu. Sama juga dengan yang ini. Ya, nanti akunnya account receivable pada face on. Jadi pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Nah, jadi disesuaikan nanti saldo balance yang awal mengurangi dari saldo penyesuaian baru kalau dia debit dia menambah ya. Tapi kalau dia debit kredit dia akan mengurangi. Nah, yang face on-nya juga menambah. Jadi ada pendapatannya 8 juta 16.840.000. Nah, ini kalau misalnya nggak dicatat penyesuaiannya, maka pendapatannya tadi akan lupa dicatat 500.000, kurang gitu. Dan di posisi keuangannya, si piutangnya ini tetap ya berlebih 500.000. Nah, seperti itu teman-teman untuk penyesuaian. Sampai sini saya harap teman-teman bisa paham ya. Ini contoh lainnya yang accrued expense, bentuknya sama kurang lebih ya. Nanti setelah disesuaikan, maka dia akan mengurangi. Kalau yang ini beban gaji. Nah, beban gaji pada utang gaji. Nah, setelah disesuaikan, maka beban gajinya ada 250.000, utang gajinya ada 250.000, sementara beban gajinya ter, ter bertambah. Beban gajinya bertambah 4.525.000. Kenapa? Karena gajinya belum dibayar. Makanya beban gajinya bertambah gitu. Seperti itu. Nah, ini aja sih akun-akun dari jurnal penyesuaian. Kalau depresiasi, ini penyesuaiannya juga sama, tapi akun balasannya dia beda namanya. Dia namanya beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi ini dia pakai metode ya. Jadi dia ada metode garis lurus menurun gitu ya. Kemudian dia juga ada metode fix fix aset ini ya. Nah, proses recordingnya juga sama. Nah, depresiasi ini biasanya buat peralatan, ya, kendaraan, kemudian bangunan yang mengalami depresiasi. Kalau tanah mengalami depresiasi enggak? Kalau tanah sih biasanya tidak. Yang mengalami depresiasi ini apa? Misal kayak rumah. Rumah itu kan kalau dipakai, semakin tahun harganya menurun. Yang bertambah tuh sebenarnya harga tanah. Kenapa rumah menurun? Karena dia bisa jadi dindingnya sudah mulai retak, ada yang bocor, ada kerusakan. Itu menyebabkan penurunan harga. Peralatan juga sama. Misal peralatan, eh, let's say mesin ya. Setelah 1 tahun terpakai, mesin itu kan bisa saja mengalami penurunan performance. Nah, itu menyebabkan kalau kita jual harganya jauh lebih turun. Jadi kayak barang second, ya kan? Motor juga sama. Setelah setahun terpakai, harganya pasti menurun. Nah, penurunan harga itulah yang disebut dengan proses depresiasi. Nah, itu yang perlu disesuaikan, ya. Jadi kayak misalnya kendaraan tahun pertama harganya 10 juta. Tapi setelah dipakai 1 tahun, di tahun kedua harganya nggak 10 juta lagi. Tapi dia mengalami penyusutan. Sehingga misal penyusutannya setiap tahun 2 juta gitu ya. Karena dia penggunaannya 5 tahun. Dia pakai metode garis lurus saja sama gitu. Maka nanti di tahun kedua harga kendaraan itu diakui 800. Kalau dia 10 juta, diakui 8 juta. Kenapa? Karena 2 jutanya udah terpakai di tahun pertama. Nah, itu buat yang akumulasi depresiasi.
Seperti itu teman-teman untuk depresiasi. Saya harap teman-teman bisa memahami ya. Kalau nanti misalnya kurang-kurang, nanti bisa dibuka lagi. PPT-nya saya kirim aja. Jadi sama Catherine ya. Jadi nanti Catherine bisa share ke teman-teman sehingga bisa diulangi lagi baca. Siap, Ibu. Catherine kali. Oke. Nah, sekarang selanjutnya setelah kalian memahami proses adjusting tadi, Ibu berharap yang jurnal yang kalian bikin tadi, yang udah kalian koreksi, itu yang salah-salah dibenerin, kemudian diposting ke buku besar. Jadi kalian bikin buku besar. Buku besar kan udah ada kolom-kolomnya tuh ya, tinggal ditulis saja. Kalau kurang tinggal tambah perintannya. Terus yang kedua, selesaikan yang jurnal penyesuaiannya itu. Nah, setelah selesai bikin jurnal penyesuaian, yang bagian ini, hmm, tadi kan kalian pertemuan 2 nomor 1, ya kan? Nah, terus selanjutnya kalian lanjut ke yang nomor 2, nomor 3, dan pertemuan 3 nomor 1. Nah, jadi kalian bikin buku besar. Setelah bikin buku besar, susun neraca saldo. Nah, setelah susun neraca saldo, lanjutkan ke jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini nanti dia setelah bikin jurnal penyesuaian, lanjut lagi ke buku besar setelah penyesuaian, baru dia bikin satu lagi neraca setelah penyesuaian. Nah, jadi kalian susun sampai di nomor 1 pertemuan 4. Ini dulu. Nah, neraca lajur ini dia mirip kayak neraca yang ini, neraca saldo. Kalau neraca saldo tuh yang tadi ya, contohnya yang tadi. Saya kasih tahu lagi deh. Mana tadi? Oh, not this one. Ini dia. Hmm. Ini neraca saldo nih. Unadjusted trial balance. Kalian harus perhatikan urutannya yang pertama tuh aset. Jadi kalian catat dulu dari persamaan akuntansi atau dari jurnal kalian atau dari buku besar tuh yang bagian pertama tuh aset, semua dicatat sampai habis aset. Ya. Setelah itu catat ekuitas, capital, ekuitas. Setelah habis ekuitas semua baru pendapatan. Ya. Setelah pendapatan selesai, bagian bawah baru beban. Semuanya nanti di bawah sini beban. Jadi aset, kemudian ekuitas, pendapatan, beban. Begitu urutannya di neraca saldo. Dan jangan lupa bagian atasnya ini apa kepalanya. Nama perusahaannya apa, terus bikin di sini adjusted trial balance atau neraca saldo, terus bikin periodenya tahun berapa. Sesuaikan dengan transaksi kalian. Ya, yang di buku. Ini neraca saldo. Contoh neraca saldo. Nah, setelah bikin neraca saldo ini, kalian lanjutkan dengan yang ini dulu, adjusted tadi, ya, penyesuaian. Jadi kalian mengerjakan yang mana tadi? Foxit. Nah ya, yang pertemuan 2, nomor 3, dan nomor 1 di pertemuan 3. Ini aja dulu deh, 3 ini. Ya,
Posting ke buku besar, susun neraca saldo, dan lakukan penyesuaian. Nanti pertemuan 4 kita akan lanjutkan setelah kita membahas hasil eh, yang kalian bikin minggu ini sampai di pertemuan berikutnya. Jadi minggu depan kita koreksi jurnal penyesuaiannya. Setelah itu baru neraca lajurnya kita bikin, nanti saya kasih penjelasan dulu. Jadi kalian mengerti cara ngerjainnya gimana gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ada pertanyaan, saya persilakan. Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Saya mau bertanya karena penasaran aja, Bu. Kenapa kalau misalkan apa eh, seperti setiap transaksi itu nggak dibuat langsung aja, nggak usah pakai piutang-piutang gitu, Bu. Jadi kayak misalkan eh, apa ya? eh, Misalkan ada orang ngutang ke kita, ke perusahaan kita. Nah, itu kan otomatis kasnya nambah sama eh, piutangnya nambah sama eh, apa revenue-nya nambah kan, Bu. Kenapa nggak langsung aja eh, kasnya nambah sama pendapatan nambah, tapi dikasih notasi khusus gitu, Bu. Jadi kayak misalkan hashtag lah atau apalah gitu biar tahu ini tuh prepaid piutang atau apa gitu, Bu. Maksudnya Oke. paham nggak, Bu? Iya, paham, Pertanyaan Pak. saya. Paham. Kalau kalau dia dibikin akunnya seperti itu, bisa jadi nanti pas nyatat kas lupa nih kasih pagar gitu atau kasih tanda bahwa ini tuh adalah piutang. Nah, kalau kita lupa itu adalah piutang, pas kita bikin laporan keuangan, kita kan catat tuh penerimaannya udah kita catat ya. Ya kan di kas, kamu bilang tadi catatnya di kas ya. Nah, pas di akhir kita hitung, ternyata kas kita tuh jumlahnya eh 800.000. Tapi di pencatatan laporan kita 1 juta. Wah, 200 ribunya kemana ya? Kok kurang gitu kan? Ternyata kita lupa ada piutang yang belum ditagihkan. Jadi orang utang sama kita belum bayar, tapi tadinya kita udah catat di kas. Sementara kita bingung, kita lupa kasih tanda tadinya. Makanya dipisah. Jadi ada ya, jadi kas itu khusus untuk kalau uangnya sudah diterima dalam bentuk tunai. Jadi dia masuk ke kas. Tapi kalau dia terima belum tunai, belum nyampe, tapi kita sudah kasih barang, sudah proses penjualan dan segala macam, tinggal tunggu uangnya aja, masuknya ke piutang. Sehingga nanti kita tahu bahwa ini adalah pendapatan kita yang belum kita tagihkan atau belum masuk ke kita, gitu. Itu tujuan pemisahannya. Nah, kemudian nanti kalau dilanjutkan lagi, ada resiko dari piutang itu. Namanya apa? Piutang tak tertagih. Jadi ada kemungkinan orang itu ngutang sama kita nggak bisa bayar, gitu. Makanya ada resiko piutang tak tertagih. Dengan pemisahan piutang tadi, kita bisa tahu berapa piutang yang tidak tertagih. Jadi kan nantinya tuh ujung-ujungnya efeknya kemana? Kalau kita sebagai pembisnis memberikan barang kita kepada orang lain, sementara tidak tertagih atau mereka tidak bayar, artinya kan kita tidak akan mensuplai barang ke mereka lagi. Karena kita tidak bisa percaya orang ini. Atau mereka tidak amanah gitu. Tujuannya itu. Kalau kita campur semua di kas, kita nggak akan paham proses itu. Mungkin kalau bisnisnya kecil, bisa jadi. Bisa aja. Kita ingat. Karena transaksinya dalam 1 bulan tidak banyak. Tapi kalau bisnisnya besar, yang mereka jual barang ke customer, yang 1 hari bisa 10 sampai 15 customer, setiap hari sampai nanti akhir bulan 30 hari dia aktif terus beroperasi, bisa jadi ada kemungkinan dia lupa mana yang belum ditagih gitu ya, mana yang sudah benar-benar masuk gitu ya, mana yang belum dibayar sama orang. Nah, itu tuh apa tujuannya kenapa ada pemisahan akun tersebut. Semoga bisa dipahami Oke, Bu, terima kasih. sama-sama.
Ada lagi pertanyaan lain? Bu, saya mau nanya, Bu. Oh ya, silakan. Nah, untuk yang tugas pertemuan tiga, yang satu itu kan ngelakuin jurnal penyelesaian. Mm-mm. Nah, itu untuk kertas kerjanya yang seperti apa ya, Bu? Kertas kerjanya sama seperti jurnal yang kalian susun, yang dari transaksi. Ya, tapi kalau kalian butuh coret-coretan, kalian boleh dengan kertas tambahan. Kertas kosong HPS aja boleh. Oke, baik, Bu. Ya, atau di belakangnya. Di belakangnya kosong kan? Dia kan tidak print bolak-balik kan? Nah, di bagian belakangnya kalian boleh coret-coret penyesuaian nih. Gak masalah. Oke, baik, Bu. Nah, Ah, untuk pengerjaannya harus seperti yang dicontohin di PPT nggak, Bu? iya, buku besarnya sama seperti itu ya. Kan Oke, Bu. sudah digaris-garis, tinggal masukin. Tinggal print aja kan? Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, jangan bikin bentuk T dulu. Jadi harus paham konsepnya dulu. Nanti kalau udah lancar, baru boleh bentuk T. Ya, kalau pas ujian mau bentuk T saya nggak masalah. Tapi pas ini kan kita latihan ya. Oke, baik, Bu. Nah, teman-teman, saya tidak akan mengadakan kuis ya. Nanti saya mau minta tolong sama teman-teman bantu eh bantu PJ untuk rekap yang tadi, yang benar dua-dua, salah tiga. Ini kan bagus ya, menurut saya ini hasilnya bagus sekali teman-teman. Kalian sudah paham. Kalau karena kenapa? Karena salahnya sedikit sekali ya, dari 25 maksimal salah itu 3. Bahkan ada yang tidak salah sama sekali. Karena hasilnya bagus, jadi saya putuskan nanti hasil ini yang akan jadi nilai kuis kalian. Ya, nanti tolong direkap. Nanti Catherine kasih ke saya. Nanti nilai itu akan masuk ke nilai kuis. Sementara nilai tugas kalian nanti dari tugas latihan kalian ini untuk nilai UTS nanti saya kasih soal seperti soal latihan yang kalian kerjakan, tapi jumlahnya lebih sedikit sehingga bisa selesai dalam waktu 2 jam. Begitu ya untuk pengantar akuntansi. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa kelasnya cukup sampai di sini karena kebetulan waktunya juga sudah habis. Terima kasih atas keaktifan teman-teman di kelas hari ini. Saya doakan ilmunya terserap ya, sehingga nanti bisa teman-teman gunakan. Amin. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi banyak Bu atas Terima kasih banyak pembelajarannya, Ibu Bu. Guru. Sama-sama, Terima terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. kasih. Terima kasih Bu.